Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru se-Indonesia, saya CGP Angkatan 11 SMA 1 Haro Kabupaten 50 Kota. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Rila Susanti SPD dengan mapel pelajaran biologi. Nah, dalam wawancara ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi dengan Bu Rila dengan materi sistem pernapasan ya Bu Rila. Betul sekali, sistem pernapasan di kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Septi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak pada Bu Rila yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara pra-observasi dengan saya di ruangan ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Rila tentang sistem pernapasan yang akan saya lakukan observasinya di kelas nanti. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran Bu Rila pada materi sistem pernapasan ini? Ya, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi sistem pernapasan untuk kelas 11 ini, yaitu yang pertama, siswa ini mampu mengenali organ-organ pada sistem pernapasan. Yang pertama. Yang kedua, siswa mampu melakukan eksperimen tentang kapasitas paru-paru pada sistem pernapasan. Berarti ada dua tujuan pembelajaran pada topik ini, Bu Rila. Oke, Bu Rila. Lalu ada pertanyaan berikutnya, Bu Rila. Area pengembangan apa yang ingin Bu Rila lakukan terhadap murid pada pembelajaran ini? Ya baik Bu. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai pada pembelajaran kali ini adalah saya lebih ingin siswa ini bisa menganalisis pemecahan masalah dalam studi kasus yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Bu Rila. Ada pertanyaan ketiga Bu Rila. Ya, model pembelajaran apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini? Nah, kebetulan saya kan lagi di sistem pernapasan ya. Nah, kebetulan sekali untuk hari ini kan cuaca kita lagi tidak bersahabat ya Bu ya. Termasuk itu pengaruh buruk dari lingkungan, kemudian asap kendaraan bermotor. Nah, saya mengambil dari masalah ini, jadi saya ambil itu mode pembelajaran berbasis masalah, ya, dari masalah-masalah yang ada di lingkungan. Berarti problem based learning. Iya, PBL. Berarti apa yang Ibu harapkan dari PBL ini nanti untuk pembelajaran murid? Jadi saya berharap materi pembelajaran ini bisa dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Jadi, bisa meningkatkan aktivitas dan motivasi belajar murid ya Bu? Iya, termasuk itu bisa meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar. Baiklah Bu Rila. Pertanyaan berikutnya Bu Rila. Strategi pembelajaran apa yang Ibu gunakan pada materi ini? Saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi tergantung dengan minat dan bakat dari masing-masing siswa. Kemudian pembelajaran secara berkelompok juga saya terapkan pada pembelajaran ini. Oke, baik Rila. Pertanyaan yang kelima ya. Pertanyaan kelima itu adalah tentang bagaimana teknik penilaian yang Ibu Rila lakukan pada materi ini. Ya, teknik penilaian yang pertama saya lakukan pretest. Setelah pretest saya lakukan post-test. Kemudian penilaian observasi juga. Pakai LKPD? Iya, pakai LKPD Bu. Oke, berarti LKPD-nya juga ada penilaiannya? Iya, termasuk penilaian LKPD juga. Oke, terima kasih Bu Rila. Kapan kira-kira jadwal Bu Rila yang bisa saya lakukan observasinya ini? Insya Allah besok bisa Bu. Besok. Berarti besok Kamis tanggal 15 Agustus 2024. Jam pelajaran keberapa Bu Rila? Yang ketiga dan keempat. Oke, terima kasih sekali Bu Rila atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada pagi hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, semangat ya. Semoga semangat kita ini sampai nanti di akhir pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, pastikan dulu semua sampah-sampah yang ada di bawah bangku masing-masing, di bawah meja masing-masing itu sudah tidak ada. Teman-temanmu untuk berdoa. Siap, gerak. Semangat, gerak. Gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya.
semua. Baik, untuk hari ini apakah ada di antara teman kamu yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa? Fahri. Fahril Jordi, dia kemana dia? Sakit? Ya, sakit. Baik, kita doakan semoga Fahril, teman kamu semua cepat diberikan kesembuhan dan bisa berkumpul kembali bersama kita di sekolah dalam ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan tayangkan dulu sebuah video. Alat transportasi merupakan salah satu kehidupan penting sehari-hari. Salah satunya adalah kendaraan bermotor. Namun, kendaraan bermotor menghasilkan asap yang dapat berbahaya bagi kesehatan jika kita terlalu banyak menghirupnya. Asap kendaraan bermotor mengandung karbon monoksida, karbon dioksida, partikulat, ozon, lemak, dan sulfur dioksida. Zat-zat tersebut dapat memicu beberapa masalah kesehatan, seperti kanker paru-paru, masalah pernapasan seperti asma, emfisema, dan hepatitis kronis, penyakit otak dan saraf seperti demensia dan stroke, cacat lahir bagi-bagi dalam kandungan, kerusakan sistem peredaran darah, aritmia, dan serangan jantung, resiko yang tinggi pada anak, serta penurunan daya tahan tubuh. Jadi, saat berkendara atau berada di kawasan yang penuh kendaraan bermotor, usahakan pakai masker ya. Dari video yang tadi udah kamu tonton, apa yang kira-kira materi kita pada pagi hari ini? Yuk, ini cuci tangan, cuci tangan dulu. Ya, apa materi kita sayang? Sistem pernafasan pada manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi ke pembelajaran, Ibu mau bertanya, kira-kira apa ya manfaat kita mempelajari materi ini? Nah, apa manfaatnya sayang? Agar kita tahu apa saja yang bisa menyebabkan Ya, benar sekali ya. Dari mempelajari sistem pernafasan, kita tahu apa-apa saja kira-kira organ yang berpengaruh dalam organ pernafasan kita. Ya, kayak hidung, kayak paru-paru misalnya. Kita juga tahu nanti gimana caranya menjaga organ itu agar terhindar dari bahaya-bahaya menyebabkan kerusakan pada pernafasan kita. Kayak video tadi ya, video tadi itu banyak tuh kanker paru-paru, kemudian asma, bronkitis, ya itu disebabkan karena polusi udara yang ada di sekitaran kita salah satunya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang bisa membacakan? Siswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem pernafasan. Kamu harus tahu konsepnya pernafasan itu seperti apa. Yang kedua, siswa mampu membedakan pernapasan internal dengan pernapasan eksternal pada manusia. ada pernafasan internal, ada pernafasan eksternal. Ya, nanti kita pelajari. Yang ketiga, Siswa mampu membedakan fungsi sistem pernapasan. siswa mampu menjelaskan fungsi sistem pernafasan. Ya, yang keempat, Siswa mampu membedakan fungsi sistem pernapasan manusia. harus pandai mengurutkan ya. Awalnya dari mana? Dari hidung. Yang terakhir, Siswa mampu menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ penyusun sistem pernapasan. menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ penyusun sistem pernapasan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Kilatan cahaya, impuls listrik super cepat, semuanya berpendapat. ini konsep dasar dulu ya. Bukan kok, ini bukan badai petir atau burito raksasa yang kamu dapat, tapi kamu sendiri. Iya, kamu baru saja menguap, mengirimkan gelombang energi kuat melalui tubuh. Coba ulangi lagi menguapnya, akan kujelaskan prosesnya. Awalnya, udara dan aku, si mungil yang kamu lihat di sini, masuk ke mulut dan lubang hidung. Satu lubang hidung saja ya, karena lubang satunya beristirahat dengan sendirinya.
kamu lagi makan ya? Jangan menghirup napas sambil menelan pizza. Cuma bayi yang bisa melakukan dua hal ini sekaligus. Kamu sudah sampai di Pari. Disinilah udara dan makanan bercampur. Saluran ini panjangnya sekitar 12,5 cm dan berfungsi sebagai pemilah. Nah, kalau yang ini namanya epiglotis. Di organ ini, kami berpisah dengan makanan. Epiglotis mengarahkan makanan agar melewati saluran pencernaan menuju esofagus. Sementara kami menuju ke laring, lalu ke trakea, dan akhirnya sampai di kedua bronkus. Selanjutnya, bronkus mengarahkan kami ke paru-paru kanan dan kiri. Oke, kami belok kiri. Siap-siap, jalannya mulai bergelombang. Hei, awas ada dinding. Kamu bisa-bisa menabraknya. Tidak kok. Kami berjalan melewati salah satu cabang. Dan dengan manuver mulus, kami berhasil sampai di alveolus paru-paru kiri. Organ ini merupakan tok udara kecil yang jumlahnya jutaan. Kemudian, udara memenuhi seluruh alveoli. Dari sinilah perjalanan kami benar-benar dimulai. Molekul oksigen menekan dinding alveoli dan masuk ke aliran darah. Wuhu! Kami terpompa melalui pembuluh vena paru-paru dan langsung masuk ke serambi kiri jantung. Di serambi ini, darah yang membawa kami kaya akan oksigen. Kemudian, darah ini masuk ke aorta, pembuluh arteri terbesar di tubuhmu. Diameternya bisa mencapai 2,5 cm. Aliran di dalam pembuluh ini juga sangat kuat, sehingga perjalanan kami akan menegangkan. Oke, siap? Yeehaw! Oke, kami sampai di arteri lain yang alirannya lebih tenang. Selanjutnya, kami menuju kemana ya? Aorta menyuplai darah yang kaya oksigen ke arteri lain melalui seluruh tubuh. Sepertinya kami bergerak ke atas, pasti menuju otak. Betul. Oh, wow, kamu lihat? Itu percikan dan kilatan yang tadi kusebutkan. Lokasinya ada di sini, terus bermunculan di sepanjang jalan menuju otak, organ vitamu. Karena kami memberinya oksigen, percikan dan kilatan ini menerangi jalan. Inilah yang disebut koneksi neuron, sinyal yang dikirim menuju organ dan bagian tubuh. Otak mengendalikan seluruh tubuh dan memerlukan banyak oksigen agar tetap sehat. Saat kami bergerak melalui otak, molekul-molekul gas oksigen di sekitar kami menjadi berkurang dan digantikan oleh CO2 hasil samping dari proses pernapasan. Gerakan kami melambat dan pembuluh yang kami lalui semakin mengecil. Kami mulai meninggalkan pembuluh arteri dan masuk ke pembuluh kapiler atau pembuluh darah terkecil. Pembuluh ini mengendalikan agar setiap bagian otak dan kepalamu mendapat asupan energi yang diperlukan. Akhirnya kami tiba di ujung perjalanan. Tidak ada oksigen yang tersisa, cuma ada CO2. Perlahan tapi pasti, kami berbalik arah dan bersiap untuk melakukan perjalanan kembali menuju jantung. Tapi selagi di sini, kami akan melihat bagian lain dari tubuh. Tadi aku sudah menyiapkan dan melepaskan pelacak saat memasuki bronkus. Nah, langsung saja. Oke, pelacaknya mulai mendekati lapisan lambung. Sepertinya pizza yang tadi kamu makan membuat sistem peredaran darah membesarkan pembuluh darah di sekitar lambung. Akibatnya ada banyak darah yang mengalir masuk. Kenapa? Kamu tersipu ya? Bisa kulihat dari sini loh, karena saat kamu tersipu, lapisan lambungmu juga akan memerah. Nah, ayo lihat juga pelacak lainnya. Si pelacak sudah memasuki pembuluh arteri ginjal. Pembuluh ini membawa kami ke ginjal. Wah, perjalanannya pasti akan seru. Semuanya berguncang. Artinya, zat-zat racun sedang dibuang dari pembuluh ini. Ginjal merupakan pusat pembersih tubuh. Organ ini memasukkan darah dari luar, menyaringnya, dan mengalirkan darah bersih kembali ke jantung. Sedangkan limbahnya dibuang. Guncangannya terus menguat. Sepertinya pelacak pun terdeteksi sebagai penyusup. Oh, ternyata semua darahnya tidak bersih. Aduh, sinyalnya hilang. Untung aku tak di sini sendirian. Nah, kami masih bergerak perlahan dan pelacak pertamaku bergerak dari lambung.
itu sekedar video pemahaman konsep dasar bagaimana perjalanan oksigen itu sampai di seluruh tubuh. Ya, nampak ya tadi ya, dia bergerak menuju sampai ke otak, sampai ke ginjal, ke seluruh tubuh. Ya, jadi kita memang butuh-butuh sangat membutuhkan oksigen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kamu akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mengisi lembaran LKPD berdasarkan ya video yang akan Ibu tayangkan. Dari video ini nanti kamu menganalisis kira-kira apa hubungan video ini dengan materi pembelajaran kita. Paham ya? Anggota kelompoknya nanti Ibu bagikan. Sekarang kamu lihat dulu videonya. Baik. Pemirsa, seorang mahasiswa ditemukan tewas gantung diri dalam kamar kos di Jalan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga korban nekat mengakhiri hidupnya karena masalah cinta. Sejumlah warga dikejutkan dengan peristiwa penemuan mayat seorang pria penghuni kos Jalan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Joshua Sitinjak, 18 tahun, warga Panasakan, Toli-Toli, Sulawesi Tengah, merupakan mahasiswa BETL semester pertama, ditemukan dalam kondisi tewas. Karena tak mendapatkan jawaban dari korban, pemilik kamar kos membuka paksa pintu kamar dan menemukan korban sudah dalam kondisi tergantung menggunakan celana. Temannya sama teman kuliahnya kan, dia tuh memang biasanya kan kalau jam-jam segitu kan, jam-jam 7 atau jam 8 tuh dia biasanya makan bareng. Jadi coba untuk pergi ke kamarnya, karena nggak ada jawaban, dilihat dari jendela kan, ternyata udah ada korban itu. Untuk mengetahui pasti penyebab tewasnya korban, petugas kepolisian sektor Tanah Abang masih melakukan penyelidikan. Diduga korban nekat mengakhiri hidupnya karena masalah cinta. Usai dilakukan olah tempat kejadian oleh tim identifikasi Polres Jakarta Pusat, jasad korban dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Miftahul Ghani, MS Media, Jakarta. Tentang apa videonya? Tentang seorang mahasiswa yang mati gantung diri. Ada hubungannya dengan sistem pernafasan? Ada. Nampak tadi perjalanan oksigen itu sampai ke otak? Nampak ya? Kalau gantung diri, tersendat oksigen yang sampai di sini. Makanya menyebabkan kelumpuhan pada otak. Ya. Nah, setelah kamu tonton video, kamu akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ya, anggota kelompoknya silakan dilihat di depan. Nah, silakan bergerak cepat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini temannya masing-masing. Sesuai yang ada di depan. LKPD-nya. Kelompok 3. Nah, silakan kamu buka LKPD masing-masing. Di halaman ketiga ada orientasi pada masalah. Masalahnya tadi sudah kamu tonton di depan. Apa tadi permasalahannya? Seorang mahasiswa mati gantung diri, itu permasalahannya. Di dalam LKPD ini juga ada topik mengenai video tadi. Nah, silakan kamu baca perintah yang ada di LKPD. Yang pertama, tulislah beberapa pertanyaan yang dapat kamu rumuskan dari video yang ditayangkan oleh gurumu. Nah, kira-kira dari video yang tadi kamu tonton, apa yang menimbulkan yang bisa dijadikan pertanyaan? Terserah. Boleh 3, boleh 4, boleh 5. Kita 20 menit aja. Kita nanti presentasi. 20 menit ya. Nanti. Ya, aja Mbak belajar. Jawabannya setelah.
Berapa pertanyaan untuk ini? Dua pertanyaan. Yang ini lagi, waktunya habis. Akan diselesaikan bagi yang belum. Waktu diskusinya udah habis, time is over. Kali kita kelompok, siapa yang bersedia untuk presentasi terlebih dahulu? Angkat tangannya. Kelompok 1. Ya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai alat pengawasan manusia. Seperti yang kita tahu, tadi Ibu sudah menayangkan beberapa video dan kami dapat menyimpulkan beberapa pertanyaan dari video yang tadi. Beberapa pertanyaannya akan dibacakan oleh saya. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada tubuh saat kita gantung diri? Hal pertama yang dirasakan adalah gaya gravitasi yang sangat kuat menarik tubuh yang tertahan salib. Leher akan tercekik dan tidak bisa bernafas. Setelah merasakan sakitnya tercekik, diri yang luar biasa menjalar ke tengkuk dan dada. Mata akan melotot dan terasa perih karena tekanan. Tekanan itu menyebabkan penyumbatan udara dan pembuluh darah ke otak dan tekanan pada saraf. Setelah itu, secara perlahan tubuh akan lumpuh. Otak tak dapat mengontrol dengan baik dan akhirnya seorang menemui ajalnya. Pertanyaan kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga sampai tubuh benar-benar mati? Dalam waktu 10 detik, asfiksia dapat menyebabkan korban menjadi tidak sadar. Sedangkan bila terjadi dalam waktu 4-5 menit, kematian otak tidak bisa dihindari lagi. Pertanyaan ketiga, apakah bisa orang yang sudah gantung diri tetap tidak mati? Bisa. Bila tali yang dipakai tidak cukup kuat hingga tali putus, maka yang terjadi adalah kematian bisa saja tidak terjadi. Tetapi pastikan seseorang akan koma di rumah sakit. Itulah beberapa pertanyaan dan jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya. Kesimpulannya nanti saja. Oh, kesimpulan dari Pak PD ya? Iya. Ayo, boleh. Nah, itu kesimpulan dari materi kita. Baiklah, saya di sini akan menyimpulkan apa yang ada di video tadi. Satu, leher bisa patah saat digantung. Jika kamu digantung dan jatuh dengan tali yang panjang, lehermu bisa putus dengan cepat. Saat kamu jatuh, momentum berat tubuhmu sudah cukup untuk mematahkan lehermu. Akan langsung tak saya sendiri. Dua, jika tak langsung patah saat digantung, oksigen menuju ke otak akan berkurang. Tiga, arteri korotisme menutup. Arteri korotisme berfungsi sebagai pemasok darah yang paling penting bagi otak. Itu sebabnya saat lehermu tercekik oleh tali gantungmu, arteri korotis akan mati. Empat, pembuluh kapiler di matamu dan wajahmu akan pecah. 5. Refleks saraf bagus menyebabkan detak jantung dan tekanan darahmu menurun. 6. Pasokan oksigen ke paru-paru terhenti. 7. Alat kelamin mengalami ereksi. Itu saja yang dapat kami simpulkan. Ayo, ada yang mau bertanya silakan. Ya, kelompok 2. Saya perlu silakan kepada kelompok 2 untuk pendapat pertanyaan dan saran. Saya dari kelompok 2 akan bertanya bagaimana kerja paru-paru saat seseorang itu tidur.
Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Berdua. Bentuk kami waktu untuk menjawabnya. Bisa diulangi lagi pertanyaan Mbak Berdua? Bagaimana cara kerja paru-paru? Bagaimana cara kerja paru-paru pada saat seseorang membantu diri? Pertanyaannya bagus ya. Cara kerja paru-paru. Baiklah, cara kerja paru-paru dengan peredaran darah manusia memiliki keterkaitan. Mereka saling membantu untuk mengangkut zat yang ada dari luar maupun dalam tubuh. Untuk lebih lengkapnya, cara kerja paru-paru dan peredaran darah manusia dijelaskan dalam poin-poin dari topik ini. Poin-poin tersebut akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama adalah udara yang hidup dan masuk ke dalam paru-paru akan diteruskan ke babut paru-paru dalam bantuan cedera. Babut pada paru-paru kadang terbagi menjadi 3 bagian. Udara yang menyebar Udara yang sudah menjabar dalam babut tersebut di paru-paru akan masuk ke dalam alveolus melalui cabang-cabang bronkiolus. Di dalam pantung-pantung alveolus, udara akan mengalami pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kapiler adalah pembuluh darah di dinding alveolus. Darah melewati kapiler masuk melalui arteri paru dan keluar melalui kandang paru. Sementara di kapiler, darah mengeluarkan karbon dioksida melalui dinding kapiler ke alveolus dan mengalir oksigen dari alveolus masuk ke dinding kapiler. Ayolah, selanjutnya dari jawaban kami, apakah kelompok 2 merasa puas atas jawaban yang kami berikan? Paham kelompok 2 jawabannya? Ya, paham ya gimana cara kerja paru-paru ya. Di saat kita gantung diri, kerja paru-paru itu menjadi terhenti karena pasokan oksigennya juga sudah terhenti oleh paru-paru. Kelompok 3 gimana? Ada pertanyaan? Pas? Pas, paham ya? Dan terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Kita berikan aplaus dulu. Silakan kembali ke Sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik ya. Dari yang sudah kamu sampaikan tadi ya, dari beberapa kelompok yang tadi udah tampil itu semuanya tampil dengan sangat baik. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari yang telah kita diskusikan bersama? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, kelompok 1. Silakan berdiri, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran Sini berdirinya. Pak kawan ini. saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan yang pertama yaitu pernapasan itu dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan eksternal dan internal. Pernapasan tersebut dibedakan menjadi pertama pernapasan internal. Pernapasan internal adalah pertukaran udara antara sel darah merah di dalam kapiler darah dengan sel-sel tubuh. Jadi pernapasan ini terjadi jauh di lokasi paling dalam dibandingkan dengan pernapasan eksternal. Sedangkan pernapasan eksternal yaitu jenis pernapasan yang terjadi di dalam paru-paru, lebih tepatnya pernapasan di permukaan alveolus yang ada di dalam paru-paru. Pernapasan eksternal merupakan terjadinya pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan udara dalam kapiler. Itulah kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya dari kelompok 1 sudah. Sebelum kita akhiri, ya kita lihat dulu pemahaman kualifikasi tentang ujian pernapasan. Ya.
Kamu udah paham ya, organ-organ yang termasuk ke dalam sistem pernafasan kita itu apa-apa saja? Mulai dari hidung, dari hidung lanjut ke kemana? Faring, pakai sekali, faring dulu, ya. Dari faring terus kemudian masuk ke faring. Tuh, dan nanti kemana? Trakea. Trakea itu apa? Batang tenggorokan, ya. Kemudian dari trakea kemana? Dia masuk ke bronkus. Aku mau tanya, siapa yang tahu bronkus itu yang mana? Yang mana? Ayo, siapa yang bisa? Yang bisa ke depan? Yang bronkus yang mana? Yang mana? Ini ya. Ini. Ya. Cabang, batang, tenggorokan. Dari bronkus kemana lagi? Bronkus. Lanjut ke paru-paru dan alveolus, ya. Alveolus adalah pembuarannya oksigen di sana. Oke. Nah, ini struktur trakea kita. Ya. Ada kerongkongan, ada tenggorokan. Nampak bedanya? Nampak bedanya? Ada tenggorokan, ada kerongkongan. Kira-kira yang berfungsi untuk pernapasan yang mana? Tenggorokan. Kalau kerongkongan, makanan masuk. Makanya kalau kita lagi makan, nggak boleh suara atau berbicara. Kenapa? Karena ketika kita menelan makanan, saluran ke tenggorokan kita itu tertutup. Coba buktikan menelan makanan. Bisa nggak kita bernapas sambil menelan makanan? Tutup ya, tertutup ya. Bisa kita menelan makanan, proses pernapasan kita terdiam. Ya. Kalau kita ngomong sambil makan, kalah dia. Makanya pernah mengalami nasi keluar dari hidung. Nah, itu salah kamar dia. Nggak tahu dia mau kemana ini. Masalahnya jalurnya terbuka dua-duanya. Lanjut. Nah, ini saluran pernapasan tadi, ya. Yang pernah bahas tadi. Ini struktur paru-paru, ya. Struktur paru-paru kita mulai dari trakea, kemudian lanjut dengan bronkus, lanjut ke bronkus. Paru-paru kita ada berapa? Sepasang ya, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan berapa lobus? Kanan 3. Ayo, depan kita tunjuk ke depan. Ayo, tunjukkan yang mana yang lobusnya. Ayo, kita tunjuk ke depan. Coret aja kapan lobus, itu kan bisa jatuh. Nah, yang paru-paru kiri? Berarti yang sebelah kanan 3 lobus, sebelah kiri 2 lobus. Nah, hari ini belajarnya? Kalau untuk menguji pemahaman kamu pada hari ini, ya, Ibu lakukan tes post test dulu. Paham nggak kamu dengan apa yang telah Ibu ajarkan? Sebelumnya kumpulkan dulu KPD-nya. Kumpulkan KPD-nya, keluarkan kertas 1 lembar. Oke, kita bukan tes kognitif dulu. Ya, beberapa tahap ini kamu dengan materi hari ini. Yang pertama, jelaskan secara berurutan organ-organ pernapasan pada manusia. Waktunya 5 menit ya. Yang kedua, jelaskan apa fungsi sistem pernafasan. Waktu Ibu kasih 2 menit. Setelah selesai silakan dikumpulkan. Habis. Time is over. Bisa nggak ya?
Buat pertemuan berikutnya untuk minggu depan silakan kamu baca di rumah ya, baca tentang mekanisme sistem pernapasan. Ya, untuk pertemuan minggu depan. Pertama, mekanisme pernapasan. Nah, karena waktu kita udah habis, ya sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Ibu PP, Ibu Hendrawesi MPD pada kesempatan kali ini dalam kegiatan PI 5 untuk kegiatan pasca observasi ya Bu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rila, selamat pagi. Pertama terima kasih sekali atas waktu Bu Rila yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan kita hari ini ya. Dalam kegiatan ini dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan tentang observasi kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya Bu Rila. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana perasaan Bu Rila di saat pembelajaran kemarin itu Bu? Ya, setelah saya bisa melakukan, alhamdulillah perasaan saya senang karena memang tujuan pembelajaran yang ingin saya capai tercapai dengan baik. Lalu bagaimana perasaan Ibu dengan adanya observer di dalam kelas di saat melakukan PBM itu Bu? Iya, perasaannya selain dari senang ada grogi juga sih sedikit Bu, karena yang namanya kita diawasi secara manusiawi, rasa grogi itu pasti ada, tapi tidak terlalu ada grogi sedikit lah begitu. Baik Bu Rila, bisakah Bu Rila akan ceritakan sedikit tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya itu Bu? Iya Bu, karena alhamdulillah pembelajaran yang saya laksanakan sudah tercapai dengan baik dan tahapan-tahapan pembelajaran. Saya kan kemarin menggunakan model pembelajaran PPL ya Bu, ya sudah terlaksana dengan baik dan tercapai dengan baik. Kira-kira untuk semua sintak PBL yang Bu Rila lakukan kemarin itu sudah terlaksana dengan baik? Sudah Bu, sintak PBL-nya sudah terlaksana dengan baik walaupun ada beberapa kendala yang saya temui selama proses pembelajaran. Benar sekali, di saat saya mengamati Bu Rila sedang mengajar, semua sintak PBL-nya itu sudah terlaksana dengan sangat baik ya Bu. Kira-kira selama proses pembelajaran kemarin itu apa kira-kira halangan atau rintangan yang Ibu hadapi saat pembelajaran? Ya, salah satu kendala yang saya hadapi selama proses pembelajaran yaitu masih adanya beberapa siswa itu yang masih ragu-ragu atau kurang pede dalam menyampaikan pendapat di dalam diskusi. Jadi walaupun tidak semuanya, tapi ada beberapa siswa yang masih tidak antusias, kurang pede atau ragu-ragu dalam menyampaikan pendapat. Baik Bu, kira-kira kalau menurut Bu Rila sendiri apa sih yang menjadi faktor penyebab dari beberapa murid yang kurang aktif dalam menyampaikan pendapatnya seperti yang Bu Rila sampaikan? Ya, mungkin ya kurangnya siswa tersebut dalam proses belajar mandiri sehingga pemahaman konsep pada materi tersebut belum dikuasai secara menyeluruh. Jadi dalam menyampaikan pendapat mereka masih ragu-ragu atau tidak pede dengan apakah konsep yang mereka kemukakan itu benar nanti atau salah. Takutnya nanti kalau salah kan diketawain itu sama teman-teman atau kelompok lain. Jadi mungkin karena ya itu tadi pemahaman konsep yang masih belum maksimal dari siswa tersebut. Baik Bu Rila, dari tantangan yang terjadi dalam proses WM, kira-kira apa solusi yang bisa Ibu Rila lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Iya, salah satu solusinya saya selalu memberikan motivasi setiap kali pembelajaran, memberikan arahan, kemudian mengamati secara individu siswa-siswa yang mungkin terkendala dalam diskusi kelompok. Baik Bu, Bu Rila sudah melakukan observasi kemarin ya, terus kita sudah melakukan percakapan pasca, ada beberapa halangan dan rintangan, dan Bu Rila sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kira-kira nih kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana tindak lanjut dari mengatasi masalah yang terjadi tersebut Bu?
Segera sih Bu, kalau bisa dalam pertemuan berikutnya saya melakukan proses tindak lanjut, kemudian melakukan proses pengembangan dari murid, dan itu kan dilakukan setiap hari proses pengembangan. Baiklah, terima kasih sekali atas jawabannya Bu Rila. Saya mau bertanya nih Bu, nah kira-kira untuk area pengembangan terhadap murid pembelajar yang berpihak pada murid, apa kira-kira area pengembangan yang ingin Bu Rila tingkatkan ini? Ya, seperti ini saya akan mengembangkan area literasi informasi. Kenapa? Karena memang untuk literasi sesuatu yang sangat minim dan sangat lembat sekali. Jadi mereka maunya instan menerima informasi literasi. Jadi seperti ini pengembangan literasi yang masih kembangkan. Baik Bu, untuk area pengembangan yang Ibu rencanakan untuk kedepannya itu kira-kira apa rencana yang akan Ibu Rila laksanakan? Memberikan mode pembelajaran yang lebih bervariasi. Jadi mode pembelajaran yang bervariasi akan membuat siswa tidak merasa bosan dengan pelajaran yang monoton. Jadi minggu depan, ibu mode pembelajarannya apa lagi ya? Jadi mereka tuh merasa penasaran, jadi antusias untuk belajar itu mungkin akan lebih semakin meningkat. Sehingga aktivitas pembelajaran efektif. Itulah. Baiklah Bu Rila, terima kasih banyak atas kesempatannya sudah membersamai saya dengan Ibu PP saya juga, Ibu Hendrawesi, dalam cakap observasi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.